mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini amazing banget nih ketemu. Namanya Bang Hidayat ya? Ya, Bang Pak. Hidayat. Namanya Nih, Bapak siapa lah, Pak? orang Sunda asli. Biasanya kalau orang Sunda asli kan namanya di apa? Ulang-ulang. Sampai diulang-ulang. Ah, Jajang, Ya. Jajang Surajang, Jajang Nana Nurjama. Mulyana, Ya. Seharusnya kalau di Jawa tuh Jajang Mulyono. ya Mulyono. Iya, Nah, kalau- Mulyono nanti kalau kita ngomong Mulyono nanti ini lagi. Iya. Nah, kan Kalau misalkan nanti di tag Ya. channel YouTube saya. Iya, Oke, terima kasih. Ya. Ini udah diizinin ngevlog. Oke. Udah diizinin sama Bang Hidayat. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon. Oh, Di iya, TikTok iya. juga sama, nanti saya upload di Facebook juga. Nah Oh. ini hari ini Jumat berkah barokah Amin. rezeki melimpah buat Amin. pemirsa YouTube saya termasuk Amin. Bang Oke. Hidayat juga. Pokoknya Oke. hari ini intinya dijalani, disyukuri, dinikmati. Di Itu. dalamnya ada Amin. doa anak istri. Amin amin ya robbal Iya. alamin. Nah ini amazing banget nih ketemu saudara nih. Pokoknya kalau namanya sama siapa aja itu kita anggap saudara, ya kan? Kenapa? Ya, betul. Teman itu bisa jadi saudara, saudara itu bisa belum jadi- tentu bisa jadi teman, Betul, betul, ya kan? betul. Kalau ngaku saudara itu kalau kita melek dikit, Nah, kaya dikit, hidup udah makin dikit, nah. yang tadinya saudara jauh datang, Ya, betul. ujung-ujungnya betul. minyak fulus, Fulus, maafin fulus, maafin kuis, Ah, salas, ya kan? Itu bahasa Arabnya, maksudnya. Iya kan kita pinjam duit. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Bang? Hah? Apa bahasa Inggrisnya? Maafin fulus, maafin kuis. Money. Hah? Bahasa Oh. Inggrisnya. No woman, no cry, no money, no dong. No money, no. Bisa. Ya. Ya, betul. No woman, no cry, no money, no No dong. dong. Ya kan? Ah. Gak ada cewek, gak usah nangis. Oke. Gak ada duit, kita Ah. nodong. Nah, ini Aduh, beneran. hari ini kita Lagi asik apa ya? kayaknya. Pokoknya namanya apa ya? Saya ketemu Bang Hidayat tadi ini rezeki buat saya. Amin. Mungkin Sama saya juga telah dibantu. saya dianggapnya rezeki buat Bang Hidayat kan kita nggak tahu. Makanya Iya. rezeki itu bukan sekedar uang atau materi. Betul. Teman yang baik itu rezeki buat kita. Betul. Siapa tahu dari teman itu kan ada informasi kerjaan, ada informasi bisnis, benar. ada info apa itu. Nah, ya kan? kebetulan nih gini Ah. Pak Haryono, saya juga sebenarnya kerjanya itu di bidang percetakan lewat Ah. stiker. Barangkali Pak Haryono ada teman nanti yang mau nyetak stiker label nih. Boleh. Tuh, kayak barcode, Ya. kayak stiker-stiker yang ditempel di kemasan oli. Ya. Kayak kemasan makanan sosis kayak gitu. Nah, kebetulan tuh saya tuh di bidang sana kerjanya. Bidang sana gitu, marketingnya. betul. Nah kita kayaknya chemistry banget nih hari ini ngobrol. Iya. Karena dulu saya kerja di advertising selama 10 tahun. Jadi masuk Nah, ya. Ya, karena kan kalau advertising kan kita bikin bahan layoutnya atau desainnya. Nah, kalau percetakan itu kan eksekusinya, Ya, betul. eksekusi jadinya. Betul. Nah, makanya bagus enggaknya desain percetakan, misalnya bikin brosur atau Sama. bikin pamflet Betul. atau bikin kalender Nah. itu dari hasil dari pola pikir atau desainer apa ya dari advertising itu. Ya, biasanya Nah kalau percetakan itu kan tinggal eksekusi. Nah ini tergantung percetakannya. Kalau Betul. percetakan zaman dulu kan ada yang 4 warna. Misalnya satu plano, Ya. di ujung keluar udah full color. Oke. Nah ini boleh diterangin jam percetakan zaman sekarang. Kalau saya kan percetakan zaman dulu. Ya, kalau begini, boleh Pak Haryono nih, silakan ngomong di channel YouTube saya. Betul. Mau promosi boleh, mau dagang boleh. Yang penting Oke. ngobrolannya no sek, no Ya, sara. nah itu benar. Jadi kalau kita Oke, nih, monggo. kalau bisnis itu sesama orang di mana aja ya Pak jalannya. Bos, Walaupun harus. misalkan kita sambil jalan, sambil gimana. Nah kalau untuk percetakan sekarang, kebetulan kan saya di bidangnya label. Label sama offset itu beda Pak. Ya, Kalau betul. mesin offset itu bahannya itu kan dia lembaran. Tapi kalau misalkan saya tuh
mesinnya itu roll gitu, Roll. tapi bisa juga di lembar karena Gitu. nanti setelah keluar kita bisa eksekusi dengan mesin Mesin potong, potong. gitu. Wah, mesin Betul. potongnya tuh udah canggih banget. Nah, Dah. itu udah betul lah. Jangan Sekarang- salah motong, habis betul. tangan itu. Iya, Cari-cari pasti habis itu. Pak. Apalagi kita harus jaga safety lah. Enggak, biasanya kalau mesin potong itu udah dirancang sistem komputer. Ya, Karena betul. ada sensornya. Ya, biasanya kalau sih- salah itu udah biasanya dia nggak mau motong, nggak mau turun. Ya, Itulah betul, kecanggihan betul, zaman betul. sekarang. Betul, dan untuk masalah desain kayak begitu-gitu biasanya tuh customer tuh ngasih kisah desainnya yang asli Pak. Begitu. Kalau misalkan produknya yang misalkan murni nih dari pabrik orang itu kita harus asli. Jangan sampai kita terima file misalkan ada kan zaman sekarang tuh file-file misalkan produknya apa, nanti yang keluarkannya siapa, kita harus hati-hati juga takut pemalsuan gitu loh Pak. Gitu. Oh, gitu. Nah, Jadi ini- biasanya kita tuh kalau misalkan ada order nih, misalkan ada order teleponnya ke saya atau email ya di nomor telepon saya atau di WA nih 0878 82 999 707. Nah nanti via WA atau telepon nanti saya kunjungan dulu Pak ke pabriknya. Oh gitu. Betul, karena saya tidak menerima tuh kayak broker kayak gitu-gitu Pak. Begitu. Sebenarnya kita harus door to door langsung ke perusahaannya biar memastikan nih produk tuh asli gitu. Oh gitu. Nah Ya, ini, betul. nah ini saya mau sedikit nanya-nanya karena kita istilahnya kita kerjanya bidangnya sama lah. Ya, Nah, yang betul. saya bilang tadi, saya dulu kan Betul. kerja di advertising Ah. selama 10 tahun. Kita kan bikin desainnya. Hmm. Kayak yang saya bilang tadi kan eksekusinya itu Ya. kan bagian offset atau percetakannya. Ya. Nah itu eksekusinya nanti gini Pak, dari Gitu. file asli kita terima serahin ke orang desain. Nah biasanya desainnya itu nanti disesuaikan dengan mesin yang kita mau jalan nih. gitu. Nah nanti layout desainnya kita email balik gitu. Setelah ACC baru kita eksekusi sesuai dengan file yang dikirim ke customer, layoutnya udah oke misalkan Begitu. kita dikeluarin nih melalui sekarang kalau mesin sekarang tuh masih TV namanya Pak. Begitu. Kalau dulu itu mungkin melalui bikin film dulu Ya, gitu. sekarang ribetnya udah situ. canggih banget ya. Ya sekarang udah canggih, alhamdulillah. Sekarang itu dari CTV nanti expose semuanya langsung jadi berat langsung ke mesin Pak gitu. Gitu. Nah ini saya mau nanya sedikit. Boleh. Misalnya nih ada customer dia mau bikin desain atau bikin logo atau bikin ini ya label ya, Ya. label ya. Bisa Nah, kita bantu Pak itu. misalnya dia Bisa. nggak notabene yang nggak ngerti desain lah. desain apa segala Ya, macam. betul. Nah bisa terima desain nggak? Bisa terima. desainin Bisa, semenarik bisa. mungkin dengan pola pikir customer Customer itu. yang mau Ya, bisa yang kita mau. Pak dari Dibantu awal dari desainer Ya. percetakannya. Betul. Kebetulan kita tuh dari CP Speedy Printing nama perusahaannya ya Ya. Pak. Itu ada 2 orang desainer bisa kita bantu dari mentahnya ibaratnya dari yang tidak tahu desain sampai jadi gitu. Itu nanti tektokannya sampai si customer puas itu Pak untuk desainnya gitu sesuai dengan keinginannya gitu kalau untuk desain. Nah ini gimana, sekedar informasi ya Oke. buat pemirsa YouTube saya. Nah ini kalau seandainya mau nyetak atau bikin banner atau pamflet atau brosur, ya kan biasanya kan banyak perumahan-perumahan yang klaster-klaster kan biasanya banyak nih yang mau nyetak brosur-brosur atau Apalagi pamflet nih Pak atau sekarang banner. lagi hit nih stiker unboxing nih. Nah, itu boleh dijelasin tuh, boleh itu dijelasin boleh tuh ke saya tuh Pak. Boleh dijelasin dulu. Ya, boleh deh Pak. Nanti hubungi ke nomor yang tadi ya Pak ya. Ya. Sekali lagi 0878 82 999 707. Saya dengan Hidayat Pak. Nah itu buat pemirsa YouTube saya atau pemirsa TikTok saya, kalau seandainya ada mau rencana bikin brosur atau bikin buat ruko atau perusahaannya, kita kan harus punya label ya, label betul. atau ciri khas, misalnya rumah makan harus punya ciri khas, labelnya apa, biasanya gitu kan, atau minuman, kita bikin label banyak Pak di minumnya minuman tuh ada tuh di botolnya ya, kan di ada botolnya. label stikernya tuh. Atau Kita perumahan apa klaster apa segala macam, silakan hubungin Bang Hidayat yang tadi nomornya yang disebutkan tadi. Oke. Nah, Terima kasih nah, Pak. Biasanya kan kalau seandainya orang customer mau nyetak, mau bikin brosur atau banner atau pamflet atau label,
bisa lihat nggak apa ya Contoh. company profilnya yang pernah dicetak Oh bisa, gitu bisa, ya. bisa, Nah, bisa itu, nanti itu kalau biasanya penting banget itu. kita Biasanya tuh. janjian dulu, Ah. misalkan mau ketemuannya di hari apa, nanti saya datang Pak ke kantor, misalkan atau ke rumah, atau misalkan usaha-usaha mikro sekarang kan banyak tuh Pak yang jualan TikTok itu, yang kayak stiker unboxing, stiker pecah gelas, banyaklah stiker-stiker yang lain yang bisa digunakan untuk usaha juga yang lain gitu. Kita bisa bantu juga Pak gitu. Dan biasanya untuk pembayaran tuh ada ini Pak, ada jangka waktu. Kita bukan Buset, cash. benar. Betul. Kita tuh 30 hari setelah tukar faktur. Oh, gitu. Gitu. Iya. Kalau sudah nanti berlangganan Pak kesananya gitu. Untuk biasanya sih kalau misalkan untuk perusahaan sih seperti itu Pak gitu. Gitu ya biasanya ya. Bisa. Nah itu karena kenapa buat pemirsa YouTube saya kenapa yang tadi saya bilang kita obrolan ini bisa chemistry apa? Oke. Karena Bang Hidayat kan nangani percetakannya sebagai marketing. Betul. Kalau saya dulu kerja di advertisingnya yang bikin layoutnya atau bikin desainnya. Nah, zaman dulu sama zaman sekarang udah pasti beda. Zaman dulu kan masih pakai layout, masih pakai desain filmnya ditembak di plastik dulu. Nah, bisa plastik di plat. Baru naik cetak dan nanti itu juga si tim ngoplos tintanya itu manual pakai tangan. Dan itu juga kemiripan warnanya itu mungkin nggak 100% lah. Zaman dulu mungkin bisa 95 atau 90%. Yang penting nggak ketahuan ini banget lah, nggak ketahuan melenceng jauh lah kalau masalah warna. Nah kalau zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi udah pasti akurat 100% apa yang dia mau customer, hasilnya pasti amazing banget, udah 100% yang dia mau dari customer. Nah ini biasanya dari perusahaan-perusahaan mana aja yang apa ya istilahnya yang udah pernah cetak, yang udah pernah istilahnya mengkhususkan nyetak di situ karena kualitasnya bagus apa gimana, nanti pengirimannya termasuk deliverynya tuh gimana coba? Biasanya gini Pak, kita dari mulai awal PO setelah tektokan setelah approval ACC desain ya Pak. Kalau misalkan dari desain kan itu kan sebelum naik cetak kan. Betul. Biasanya setelah kita bicara setelah ACC desain tuh pekerjaan kita tuh 10 hari kerja Pak. Setelah ya itu kalau misalnya desain kan biasanya customer tuh Pak ganti rubah ininya apa ini itu kita nggak hitung karena kan itu proses masih mentah ya Pak. Kalau setelah ACC desain kita tuh biasanya 10 hari kerja. Oh gitu. Untuk warna biasanya gini Pak. Kalau ada customer sampel aslinya kita bisa ngikutin, apalagi customer itu dengan ada yang file asli otomatis sesuai dengan sampel yang aslinya dia yang udah pernah dia cetak gitu. Oh gitu. Betul, terkecuali dia tuh customer yang baru mau cetak, baru kita rundingin masalah warna gitu. Warna itu kita menyesuaikan dengan apa yang dimau customer. Nah ini perlu diingat juga buat customer yang mungkin belum pernah nyetak atau belum pernah bikin label atau segala macam pamflet atau brosur atau banner ya. Kenapa ACC desain penting? Itu paling penting. Kenapa saya bilang ACC desain penting? Karena pas ACC itu semua itu ngumpul. Pihak yang customernya, pihak desainernya, pihak pencetakannya itu ngumpul karena udah paten, udah segitu warnanya udah oke. Karena kalau naik cetak itu nggak boleh komplain masalah warna karena ACC desain dari awal. Nah itu. Nah biasanya kalau udah oke, biasanya percetakan itu punya master disimpan suatu saat nanti nyetak lagi dengan master itu dengan quality yang lebih banyak lagi. Nah itulah mungkin gambarannya karena mungkin saya pernah kerja di bidang advertising, apalagi di bidang desainer, apalagi Bang Hidayat ini kan kerjanya di percetakan, eksekusi langsung, nangani percetakan, quality controlnya udah pasti tahu, hasil-hasilnya udah tahu karena nggak nutup kemungkinan karena marketing itu kan udah pasti jago lah meneranginya masalah warna segala macam, ukurannya itu kan udah pasti hitung-hitung udah tahu. Hubungin aja Bang Hidayat. Boleh. Sebutkan lagi Bang nomornya mungkin biar pemirsa YouTube saya
pemirsa TikTok saya nanti tahu kalau mau nyetak kemana yang harus dihubungin. Silakan, mumpung di channel YouTube saya, Bang. WA-nya di 0878 82 999 707. Bisa hubungi ke Hidayat, Pak. Nah, udah gitu aja. Buat pemirsa YouTube saya, ini amazing banget obrolan kita. Karena apa ya? Saya bilang tadi, teman yang baik itu rezeki buat kita. Itu aja kan, ya kan? Rezeki itu bukan sekedar materi, bukan sekedar uang. Kita ketemu Bang Hidayat kini ngobrol itu kan rezeki buat saya, rezeki buat Bang Hidayat juga. Ya kan? Nanti karena kedepannya ada apa gitu. Ya kan? Karena apa ya? Apalagi hari ini hari Jumat berkah, barokah, rezeki melimpah buat siapapun juga yang kita temuin, termasuk pemerintah YouTube saya, ya kan? Ya kan? Karena apa? Pesan saya, jangan suka memutuskan tali silaturahmi, karena itu yang paling penting. Tali silaturahmi itu kan memperpanjang usia, memperpanjang rezeki juga. Ya, betul. Oke, sekian dulu obrolan kita dengan Bang Hidayat. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyon, di TikTok juga sama. Mungkin nanti saya akan upload di Facebook. Oke. Kata-kata terakhir, kata-kata buat hari ini, Bang. Semangat. Sukses selalu, Pak. Mantul, mantap betul kalau buat saya. Oke, terima kasih obrolan kali ini atau vlogcast hari ini. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.